Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara trading di XAU USD dari time frame yang lebih besar menuju time frame yang lebih kecil teman-teman ya. Jadi untuk hari ini ya untuk teman-teman materinya akan sedikit panjang ya karena kita akan bahas langsung berdasarkan entryan kita yang ini teman-teman ya. Di sini kita ada entry buy 3930 dan sudah running 100 pips. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara saya bisa dapetin profit tuh ratusan pips terus ya. Karena banyak banget ya teman-teman yang baru belajar trading itu bingung startnya dari mana. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu teman-teman, ya di mana kita akan membahas mengenai tiga dasar yang wajib teman-teman pahami kalau teman-teman ingin trading seperti saya. Ya, itu ada tiga faktor yang wajib teman-teman kuasai. Yang pertama itu adalah trend, sentiment, dan lower time frame structure. Ya, tiga hal ini wajib teman-teman kuasai. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalau teman-teman tidak kuasai ketiga-tiganya, ya sampai jumpa. Ya, market itu bergerak berdasarkan sentimen teman-teman ya. Terus bergerak juga berdasarkan tren yang sedang terjadi sekaligus lower time frame structure. Nah, kita mulai dulu dari pembahasan yang pertama teman-teman mengenai tren ya. Tren itu ada dua. Yang pertama itu adalah major trend teman-teman ya atau tren utama dari pergerakan harga itu sendiri. Terus yang kedua adalah secondary trend ya atau secondary phase teman-teman ya itu koreksi bahasanya. Kalau misalnya bullish seperti ini ya maka teman-teman ya secondary trendnya itu ada di sini teman-teman ya. Ini adalah secondary trendnya. Sedangkan major trendnya ya itu ada di sini ya. Nah seperti itu. Kalau bearish gimana? Sama aja. Kalau bearish kurang lebih seperti itu teman-teman ya kayak gini misalnya. Contoh dan untuk secondary trendnya itu ada di sini ya. Terus untuk major trendnya itu ada di sini teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman wajib mengetahui dulu ya. Pasar saat ini sedang berada di fase yang mana? Apakah pasar sedang berada di fase major trendnya atau pasar sedang berada di secondary trendnya? Ya, cara lihatnya bagaimana dari structure saja teman-teman. Structure tuh adalah informasi paling jelas di market nih ya. Ketika harga sudah break ya swing high yang di sini yang dimana ini adalah area key level yang berkali-kali teman-teman ya di break di sini ya maka harga sedang berada di major trendnya di sini ya berarti belum ada nih penurunan nih jadi jangan kita lawan market teman-teman kalau market itu sedang naik ya sedang berada pada major trendnya yang artinya sedang bullish-bullishnya ya teman-teman jangan sell gitu. Kita lihat aja dengan sangat jelas di sini teman-teman bahwa market ini sudah break ya open marketnya break malah di atas 3890 3900 dan ini naik terus. Emas ya, emas itu adalah aset kelas yang tradingnya itu berdasarkan fear and greed. Dimana kalau misalnya sedang greed atau sedang FOMO-FOMO ya sedang serakah-serakahnya harga itu bisa naik terus teman-teman ya turunnya besok seperti ini ya baru naik lagi. Jadi kalau di hari ini teman-teman lihat harga sudah break seperti ini, maka teman-teman manfaatkan itu adalah buy. Udah, itu aja. Yang teman-teman manfaatkan itu adalah buy. Nah, ketika teman-teman lihat dari trennya itu sudah buy, yang dimana area di sini sudah di break, ya, teman-teman akan melihat yang namanya sentimen, ya. Jadi ini kita bawa ke sini teman-teman, ya. Jadi sentimen itu gunanya apa? Sentimen itu untuk memperkuat asumsi kita bahwa market ini masih naik. Sentimen di hari ini itu adalah sentimen mengenai keputusan suku bunga teman-teman ya atau ekspektasi keputusan suku bunga Fed rate cut decision namanya ya yang dimana itu masih berada pada keputusan yang tinggi teman-teman ya ekspektasi yang tinggi terhadap pemotongan suku bunga di bulan Oktober. Jadi ketika suku bunga di bulan Oktober itu diinginkan dipotong maka rata-rata pergerakan dari XAU itu akan naik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti ke depannya ada ekspektasi pemotongan suku bunga meningkat itu harga dari XAU pasti naik teman-teman. Ya, pasti naik. Kenapa? Karena rata-rata para investor itu akan lari ke aset safe haven. Ya, jadi dari sentimennya saja sudah jelas. Ekspektasi pemotongan suku bunga, dari trennya juga sudah jelas. Break swing high yang di sini teman-teman. Dan yang terakhir kita masuk ke lower time frame structure teman-teman. Ya, jadi lower time frame structure ini adalah kunci ya untuk teman-teman yang mau trading dan baru belajar trading. Ini adalah cara saya teman-teman. Saya buka aja ke bagaimana cara saya mengidentifikasi
ya, dan juga cara saya entry teman-teman base dari private community kita. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti langsung akan diarahkan ke Bisa Trading Official ya. Dan tanya ke admin bagaimana cara masuk ke Bisa Trading Corner teman-teman. Nah, ketika saya mendapatkan dua konfirmasi seperti ini teman-teman, harga break, terus pasar berada pada fase grid ya, naik seperti ini. Yang saya lakukan itu adalah saya akan menurunkan time frame saya. Saya akan turunkan biasanya ke M5, di mana M5 ini merupakan pergerakan ya secara jangka pendek teman-teman, tetapi sangat bagus jika teman-teman tradingnya itu harian. Ya, kita lihat di sini harga sudah break, terus di sini juga harga sudah break. Berarti apa? Berarti market sedang bullish teman-teman di lower time frame-nya juga seperti ini. Ya, di mana area sini swing high di break dengan candlestick, dan juga di dalam candlestick breakout ini ada beberapa kali base. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu rally base rally seperti itu ya. Jadi ketika harga turun seperti ini ya, turun ke rally-nya, turun ke base-nya, maka teman-teman sudah bisa entry buy di sini. Sesimpel itu aja guys. Ya, sesimpel itu aja. Jadi kalau saya trading biasanya teman-teman ya, saya akan lihat M5-nya ya. Dan di sini kan sudah mulai masuk sesi London ya teman-teman. Jadi saya akan tunggu di sini ya, di sesi Londonnya. Memasuki sesi London biasanya saya akan markup atau menggaris dua area ini adalah area base ya, yang bisa kita jadikan patokan untuk buy di hari ini. Jadi ketika harga turun nanti ke sini teman-teman ya, saya bisa mencari konfirmasi double top seperti ini ada double double top teman-teman. Kalau teman-teman jeli lihatnya ini double bottom ya. Ini dia ya, double bottom ya, terus harga retest neckline-nya ya, maka harga lanjut terbang lagi. Makanya kita entry di 3930 teman-teman di sini. Ya, kita entry di 3930 dan sudah berhasil naik hingga 170 pips di hari ini. Ya, langsung nih saya berikan nih alasan saya entry di hari ini ya, terus kenapa saya entry buy juga, dan bagaimana saya mengidentifikasi pasar dan cara saya trading. Ini langsung nih. Teman-teman boleh gunain ya. Dan teman-teman boleh lihat dari time frame H1 turunkan ke M5. Kalau saya seperti itu. Kalau misalnya di sini tidak ada double bottom, teman-teman, yang artinya harga kan turun terus nih. Seperti ini. Sebentar nih kita buat warna merah dulu. Harga turun terus seperti ini. Maka saya tidak akan trading selagi double bottom yang seperti ini tidak akan keluar. Atau engulfing keluar. Kalau tidak ada engulfing ataupun double bottom, saya tidak akan keluar teman-teman. Ya. Kalau misalnya break, ya berarti ini adalah area demand yang fail teman-teman. Maka saya akan tunggu di bawah sini. Ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu trennya bullish. Terus yang kedua, ya, sentimennya bullish. Saya tidak akan sell kalau seperti itu. Ya, kalau misal bertolak belakang seperti sentimennya negatif teman-teman untuk XAU, seperti ekspektasi pemotongan suku bunga memudar ya, dan bisa menguatkan US dollar kembali, maka saya akan lebih berhati-hati untuk buy. Tetapi kalau seperti saat ini, ya ngapain saya takut guys? Begitu ya. Jadi itu adalah cara saya teman-teman trading, dan alasan kenapa saya selalu buat double bottom seperti ini. Kalau teman-teman lihat di M5 itu ada double bottom loh di sini ya. Ya, retest harga naik ke atas dan sesuai ya teman-teman dengan yang kita berikan di private channel kita. Di sini ya kita sudah running 190 pips, let's go ya. Dan itu bukan hal yang sulit sebenarnya, ini tinggal teman-teman mau atau tidak belajar, mau atau tidak memahami market dan punya trading plan yang jelas seperti itu. Nah, saya harap apa yang saya jelaskan ini teman-teman bisa mengerti, dan untuk teman-teman yang belum mengerti boleh tanyain saya di DM Telegram. So, sampai jumpa di momentum berikutnya ya. So, see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit. Peace.